jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Hari ini temanya untuk tahu cara mafia bekerja dan bagaimana mengatasinya. Kan ada mafia tanah, ada mafia judi. Ya. Nah, jadi seperti ini cara geraknya, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, pertama yang bersangkutan akan diiming-imingin utang, itu dimodalin. Judi itu kan banyak, bisa sambung ayam. Ya. Bisa kartu. Ya. Ibaratnya di sini ada yang ngasih modal dulu. Betul, Pak Daud. Ada yang ngasih apa? Modal, Pak. Modal dulu buat main judi. Nah, ingat, bandar tidak takut penjudi menang. Bandar tidak pernah takut bahwa penjudi itu menang, Pak Daud, ya. Tapi bandar paling takut penjudi berhenti. Betul, Pak Daud. Nah, karena kalau menang nanti juga nunggu waktu dia kalah. Betul, malah lebih kalah lebih dalam lagi, Pak Daud, ya. Nah, pertama dimodalin. Iya, pertama dimodalin, dikasih iming-iming bunga, tapi dengan bunga tinggi, Thomas. Oh, iya. Kalau tanah nanti yang bersangkutan suruh ngasih sertifikat dengan yang namanya itu kuasa jual. Kuasa jual. Ya. Kuasa apa, Thomas? Kuasa jual, Pak. Oh. Nah, di situ, Thomas, ya, setelah masuk terperangkap, nanti yang ngasih modal ini langsung kerja dengan preman. Yes. Nah, preman ini kebanyakan menggunakan itu nanti ada dua. Pertama, ketua preman. Ketua preman. Kedua, anak buah preman. Anak buah preman, Pak Daud, ya. Nah, kalau ketua di sini bisa yang namanya itu pakai yang namanya bisa ormas. Bisa ormas. Nah, tapi juga bisa menggunakan kayak ketua geng. Ya. Nah, tapi bawahnya mereka itu bercampur antara preman dan termasuk orang baik. Nah, yang bersangkutan akan ditekan. Yang bersangkutan akan ditekan, Pak Daud, ya. Sama anak buah preman atau ketua geng atau ketua ormas tertentu. Ya. Ketua ormas tertentu gitu, Thomas, ya. Iya, Pak Daud. Nah, anak buahnya dulu nekan. Nah, setelah itu ketuanya ormasnya seakan-akan jadi orang baik. Oh, jadi ini sebuah permainan cantik, Pak Daud, ya. Ya, jadi ada dua sisi di sini. Ketuanya nanti ormas akan berkata seakan-akan mau nolong dia, seakan-akan mau bantu dia, seakan-akan untuk supaya nyelamatin dia. Ya. Nah, setelah itu anak buahnya menekan. Nanti seakan-akan mau mukulin, nanti mau hancurkan keluarga. Pokoknya isinya pengancaman-pengancaman, Thomas. Nah, setelah itu, ya, ingat, Thomas, nanti akan dibikin perjanjian di notaris kedua belah pihak, bukan pernyataan, Thomas. Karena kan akta otentik itu kan kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan. Ya. Nah, setelah itu dibikin perjanjian di notaris dengan perjanjian kedua belah pihak, bukan pernyataan. Karena kalau akta pernyataan saja itu bisa dicabut oleh yang bikin pernyataan, karena tidak terikat oleh kedua belah pihak. Iya, Pak Daud. Paham, Thomas? Paham, Pak Daud. Nah, kalau pernyataan itu bisa dicabut, Thomas. Kalau pernyataan bisa cabut, Pak Daud, ya. Bisa diklarifikasi. Iya. Dan secara hukum, kekuatan hukumnya tidak kuat.
Tidak kuat Pak Daud ya. Karena pernyataan pribadi. Ya. Nah, nanti akan dibikin akte notariat. Di hadapan notaris, setelah itu dibikin seolah-olah hutang piutang. Seolah-olah apa Thomas? Utang piutang Pak Daud. Padahal itu uang judi. Padahal itu uang judi Pak Daud. Wah benar-benar. Dan itu bunganya tinggi sekali. Iya. Nah, bahkan itu nanti sertifikatnya digadekan dengan jamin sertifikat sebagai utang piutang dengan bunga tinggi. Dengan Kalau bunga tinggi dianggapnya utang. Nah, dengan jaminan sertifikat. Iya. Nah, nanti ketuanya ormas baik-baikin, mau nolong dia untuk bantu dia. Jadi kepalanya ini seolah jadi orang baik. Sepertinya orang baik tapi ternyata menjerumuskan Pak Daud ya. Betul, Thomas. Ya, Pak Daud. Nah, setelah perjanjian notaris kan kedua belah pihak, Thomas. Ya. Mengikat secara hukum. Ya. Nah, dibikinlah utang sungguhan. Oh. Pada latar belakangnya utang judi. Nah, untuk lolos dari jerat hukum, nanti ada yang ngomong, saya tidak tahu itu judi atau enggak, penting dia pinjam uang saya kasih. Gitu. Wah, jahat luar biasa ya. Kita lepas dari jerat hukum. Betul. Nah, untuk lepas dari apa, Thomas? Mafia, Pak. Jerat hukum. Nah, Jerat cara hukum. mengatasinya ada, Thomas. Ada Pak Daud. Gimana Pak? Pertama, jangan mau membuat perjanjian akta notaris dua belah pihak. Oh, jadi kalau udah terlibat begini, jangan mau buat surat notaris ke dua belah pihak Pak Daud ya. Karena akan dibikin seolah-olah utang sama dia. Oh. Padahal itu bunganya tinggi. Bahkan bunganya itu 1 bulan bisa 5%, Thomas. Wah, mencekik sekali Pak Daud ya. Tapi kan itu nanti tidak ditulis bunga 5%. Itu tidak tertulis di perjanjian itu. Mereka bermain di hukum. Ya, dalam bentuk kata-kata kan Pak Daud. Ya. Nah, dan mereka arahnya nanti perjanjian dua pihak dengan jaminan sertifikat tanah. Nah, atau jaminan apa tuh yang berharga gitu loh, Thomas. Ya. Nah, itu mengikat secara hukum. Ya. Nah, dan mereka pun juga ada namanya gunakan ini seperti jasa hukum juga, Thomas. Untuk bikin aktanya, Thomas, supaya mengikat. Betul. Nah, di situ saya ngelihat cara bekerjanya. Satu, ketua ormasnya ini kelihatan jadi orang baik. Yang kedua, bawahannya menjadi jadi orang jahatnya. Pada dua-duanya kerjasama, Thomas. Betul Pak Daud. Betul, Thomas. Betul Pak Daud. Jadi langkah pertama, jangan mau membuat surat perjanjian kepada notaris. Kita notaris kedua belah pihak. Ya. Karena nanti akan dibikin seolah-olah hutang. Seolah-olah malah kita jadi berhutang Pak Daud ya. Padahal itu bunganya tinggi, lintah darat, dan itu dikerjain dengan judi biasanya, Thomas. Iya. Ada yang juga narkoba, Thomas. Nah, nanti yang perjanjian satu ini nanti yang berhubungan tidak dengan preman itu, jadi kayak terputus jaringan gitu loh, Thomas. Oh, luar biasa ya. Itu ada orang yang sengaja dipasang untuk seakan-akan orang itu hutang sama dia beneran tuh, Thomas. Waduh, ngeri ya Pak Daud ya. Pemodalnya. Dan repotnya pemodali biasanya kerjasama dengan pengusaha. Pengusaha yang bekerja dengan mafia. Ya. Nah, disitulah. Nah, akan ditekan habis. Pertama, hindari apa, Thomas? Hindari apa, Thomas? Perjanjian di depan notaris kedua belah pihak, Pak.
buat surat Dan perjanjian yang di kedua, depan notaris. Yang jangan kedua, mau jangan mau mediasi di luar pengadilan atau di kantor polisi, di luar kantor polisi atau di luar pengadilan. Itu jebakan semua. yang kedua jangan mau ada mediasi di luar kepolisian atau pengadilan Pak Daud ya. Jadi kalau misalnya mediasi, ya ada di kantor polisi atau pengadilan, di dalam kantor pengadilan. Ya, Artinya masih di bawah perlindungan hukum. ya. Karena apa? Itu nanti, Thomas, akan dibikin kerjasama, nanti dijebak masuk mediasi ke tempat ketua mafia. Atau kakaknya ketua mafia atau adiknya ketua mafia. Iya. Oh, begitu masuk mediasi di situ, disitulah mereka bermain. Iya. Jadi langkah yang kedua apa, Thomas? Jangan mau mediasi di luar kepolisian atau pengadilan Pak Daud. Jadi mediasi itu harus di kantor polisi, saksinya adalah penegak hukum. Ya. Kalau di pengadilan itu ada namanya hakim mediator. Yes. Pokoknya jangan mau mediasi apapun yang di luar hukum, Yes. penegak hukum. Artinya harus tetap posisi ada di mana, Thomas? Pengadilan atau kantor polisi Pak. Dan polisi atau penegak hukum sebagai saksi. Betul. Kalau Anda bermediasi di luar pengadilan, selesai. Habis ya Pak, karena ketua mafianya pasti akan nanti akan digiring untuk mediasi nanti di rumahnya ketua mafia atau adik ketua mafia atau keluarga yang sudah diatur sama mafia. ya. Disitulah diperas, ditekan, dan selesai. Ya. Jadi ingat, yang langkah, karena apa? Itu kejadian 20 tahun yang lalu saya belajar, Thomas. Ya. Oh, caranya bekerja mereka seperti ini gitu, Thomas. Iya, betul Pak Daud. Ya, jadi ingat, jangan sekali-sekali saudara semua mediasi di luar lingkup penegak hukum. Yes. Dan tidak boleh di luar pengadilan atau di luar kantor polisi. Ya. Jadi jangan mau mediasi itu kalau dengan mereka itu ada di rumah yang diatur mereka. Iya Pak Daud. Termasuk di restoran. Oke, tapi mafia bisa nggak Pak membeli orang-orang hukum Pak untuk menjadi kaki tangannya Pak? Itu kan oknum ya, kita tidak boleh menghakimi. Ya ada, tapi masih bisa pakai oknum ya Pak Daud ya. Itu bukan urusan kita. Tapi Ya. yang penting kalau mediasi harus di kantor polisi atau di pengadilan, tidak boleh di luar itu. Yes. Karena kalau di kantor polisi, usahakan itu di Polres atau Polda. Oke. Karena apa? Lingkupnya lebih luas. Ya, Polres atau Polda Pak Daud ya. Jangan di Kapolsek ya. Jangan di Polsek ya. Ya terserah ya. Penting kalau saran saya, karena pengalaman saya lebih baik ada di Polda. Polda ya. Karena saksinya kan penegak hukum ini. Betul Pak. Ya. Nah, yang ketiga, teror yang dilakukan kebanyakan ya Thomas ya. Ya. Teror yang dilakukan nanti akan disebarkan di mana-mana. Maksudnya apa? Nanti Kabar-kabar. teror supaya takut. Nah, tapi nanti ketua mafianya baik-baikin gitu Thomas. Oh, iya iya. Supaya dibikin perjanjian akte notariat itu. Saya beritahu, jangan sekali-sekali membuat mediasi atau perdamaian yang berhubungan dengan mafia atau judi, hal seperti mafia di luar pengadilan atau di luar penegak hukum. Siap Pak Daud. Ada solusi nggak Pak? Kalau misalnya udah dijerat begitu Pak, udah perjanjian notaris, ada solusi nggak Pak supaya bisa lepas Pak secara hukum? Itu kan perjanjian mengikat, ada kuasa jual, Thomas. Berarti nggak ada solusi Pak ya, kalau sudah sampai notaris Pak Daud ya? Sertifikat sudah ada di tangan mereka, Thomas. Oh.
Nah, solusinya ada dong, Thomas. Apa Pak? Misalnya kalau sudah perjanjian nih Pak di depan notaris, sertifikat udah dipegang Pak, padahal dia nggak tahu bahwa itu terjadi Pak. Nah, yaitu ingat, kelemahannya ada Thomas, yaitu apa? Bila diviralkan. Oh. Apa Thomas? Bila diviralkan Pak Daud. Diviralkan, jadi media sosial. Nah, itu duduk masalahnya udah Habis. langsung banyak yang mengawasi. Jadi saudara harus, siapapun saudara, kalau diarahkan mediasi perdamaian masalah kayak gini nih, di luar pengadilan, di luar penegak hukum, jangan mau. Jangan mau Pak Daud ya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Jikalau ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan isi di kolom komentar. Jikalau sahabat diberkati, sudi kiranya mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Barangkali bisa juga memberkati saudara-saudara kita yang lainnya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony, yaitu tentang mafia, baik itu mafia tanah maupun mafia judi online atau offline. Hati-hati sahabat, mafia ini kadang-kadang dia bisa menyamar seperti malaikat, padahal dia sedang berencana untuk menghancurkan kita, seolah-olah menjadi orang baik di depan, tetapi apabila kita sudah terjebak dengan banyak hutang, maka dia akan menjadi serigala yang siap menelan kita. Nah, mafia ini adalah tindakan yang menurut saya jahat, karena dia menjerumuskan orang. Apabila itu mafia online, judi, maka orang dia akan buat bergantung begitu, terikat begitu, sampai nanti korbannya itu menjual apa saja yang bisa dijual atau digadaikan untuk menebus atau membayar hutangnya apabila dia sudah berhutang. Walaupun belum berhutang, setidaknya dia pasti akan mengalami kerugian dan kehancuran atau kehilangan uang. Seperti yang baru-baru ini, ya, seorang oknum yang berjudi online lalu menghabiskan sebagian gajinya untuk berjudi online. Lalu istrinya tahu, istrinya marah besar dan dia khilaf dan melakukan hal yang mengerikan kepada suaminya, sehingga suaminya menghembuskan napas terakhir, dan istrinya ini meninggalkan 2 orang anak kembar. Dan tentunya kasihan juga tidak mendapatkan pengasuhan dari ibu kandungnya, karena ibunya setelah itu akan berhadapan dengan hukum. Siapa yang kita bisa salahkan? Kadang kita bisa maklumi seorang istri yang baru saja melahirkan tiba-tiba mengalami hal demikian atau melihat suaminya demikian, pasti kalang kabut. Tapi sangat disayangkan, tindakan istrinya ini terlalu ekstrim menurut saya. Tapi tidak ada asap tanpa api. Seandainya suaminya tidak berjudi, maka peristiwa itu tidak akan terjadi. Nah, demikian juga dengan mafia tanah. Hati-hati. Hati-hati, nasihat hambanya Evangelis Daud Tony layak didengarkan karena beliau sudah berpengalaman. Jadi harus belajar dulu bagaimana cara untuk
berhadapan dengan mafia tanah tersebut. Jangan sampai nanti tanah kita raib atau hilang dan tidak menjadi milik kita lagi hanya gara-gara kesalahan, ya, atau karena kebodohan kita. Baik itu disebabkan oleh judi online karena kita sudah banyak hutang, atau apapun itu, ya, maupun tiba-tiba tanah kita diserobot, jadi harus banyak belajar, ya. Carilah orang yang bisa membantu kita, yang dapat dipercaya. Nah, saya ingin bahas dari segi spiritual, ya, terkait dengan mafia maupun korban, ya, korban judi, korban mafia tanah sehingga tanahnya hilang, ya. Bertobat. Anda mendapatkan uang dengan cara yang tidak pantas, ya. Semuanya yang saya bahas ini adalah orang-orang yang haus uang, tamak, ingin punya uang banyak, tapi caranya salah, gitu loh. Kalau kita ingin punya uang banyak atau banyak uang, itu bekerja dengan baik, berusaha. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi di awal, ya, jangan judi. Lebih baik uangnya kita pakai untuk makankah, menikmati hidupkah, untuk kesehatanKah, untuk menghibur dirikah, itu, atau untuk mendukung pelayanan-kah, membantu orang-kah, itu lebih baik. Atau kalau kita mau pelipat gandaan, kita bangun usaha, itu, kita tanamkan modal, investasi dan lain sebagainya, menabung, itu jauh lebih baik daripada kita judi. Karena dalam judi ada kuasa gelap. Nggak mungkin orang bisa kecanduan yang pada dasarnya orang tahu pasti mengalami kekalahan. Saya juga dulu pernah, ya, terlibat, tapi judi offline. Saya sadar betul bahwa saya nyaris jarang menang, gitu loh. Tapi entah kenapa saya selalu melakukannya, ya, seru begitu. Itu kedagingan saya. Tapi setelah saya bertobat, saya pikir-pikir, ternyata saya bodoh dulu. Saya sudah tahu potensi menangnya kecil, tapi kenapa saya mau lakukan, gitu loh. Jadi bisa dikatakan, ya, kalah sudah pasti, menang itu hanya, ya, pemberian daripada bandar, gitu. Karena bandar bisa setting itu supaya kita menang, tapi kita pasti tidak akan menang selalu atau terus menang. Pasti kalau dikalkulasikan atau dihitung, lebih banyak kalahnya daripada menangnya, itu. Dan bandar pun pasti hidupnya tidak akan sejahtera, walaupun dia bisa mengeruk banyak uang dari korbannya. Baik itu mafia maupun korban, pasti tidak akan sejahtera. Walaupun dia bisa dapat uang, bisa menang dalam satu momen, pasti dia akan resah. Dia pasti akan panik. Keinginan untuk main pasti akan terus ada. Tapi satu ketika akan terjadi peristiwa yang merugikan orang tersebut. Bisa itu kehancuran keluarga, bisa itu kehancuran bisnis karena habis uangnya, bisa juga nyawanya, ya, beresiko. Tidak sedikit loh orang gara-gara judi itu menghukum diri, ya, tidak sedikit, ada bahkan melakukan tindak kriminal. Itu. Jadi semua itu adalah media iblis untuk membuat orang tersesat, gitu. Kalau Anda ingin punya uang, ingin jadi orang kaya, bekerja dengan baik, andalkan Tuhan. Jangan terapkan neraca serong, berbisnis tapi menipu, itu juga tidak boleh. Apabila kita berserah mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh, Tuhan, aku ingin diberkati supaya jadi berkat, pasti Tuhan jawab.
pasti Tuhan dukung untuk kemuliaannya. Itu ya, kerjakan sesuatu dengan baik supaya hasilnya baik. Kalau hasilnya tidak baik, maka masalah gitu dalam kehidupan ini. Orang yang terima uang kita pun ya bisa terkena dampaknya, karena ada kutuk yang tertransfer kepada orang lain. Ya syukur-syukur kalau orang yang menerima uang kita itu dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan, ditutup bungkus Tuhan. Bayangkan kalau tidak, maka orang tersebut pun bisa mengalami hal-hal negatif. Istilahnya uang setan dimakan hantu. Makanya uang judi yang kita berikan kepada orang atau kita terima dari orang itu tidak akan menjadi berkat. Apalagi kita tahu itu hasil dari judi atau hasil dari menipu, ya, mengambil hak orang lain, ya, misalnya tanah berpindah kepada kita sementara yang punya itu menangis dan mereka jadi jatuh miskin gara-gara kita. Wah, itu Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan bertindak. Percayalah, Tuhan selalu ada di hati orang-orang yang susah. Itu. Tapi kalau untuk judi online, nah ini kadang-kadang Tuhan disiplin juga ini korbannya. Sudah tahu cara salah untuk mencari uang, tapi terus dilakukan. Bertobatlah, bertobat sebelum terlambat, ya. Lebih baik kita bekerja keras untuk menghasilkan uang yang halal, rezeki yang halal. Andalkan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, pasti Tuhan akan memberkati. Usahamu tidak akan mengkhianati hasil. Itu yang percaya berkata amin di kolom komentar. Ya, apa yang kita lakukan dengan jujur, dengan giat, dengan kerja keras, pasti tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi kalau Tuhan yang bekerja. Itu. Pegang cakap saya. Kalau kita bekerja dengan jujur, kerja keras, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Ya, Tuhan akan hancurkan belalang pelahap, belalang pelompat, kebocoran-kebocoran yang tidak ada gunanya, itu akan Tuhan hancurkan. Ya, karena orang-orang yang berjudi biasanya satu paket dengan kejahatan lainnya. Itu. Ya, termasuk mungkin kejahatan seksual, karena itu kadang-kadang menjadi daya tarik dalam berjudi. Ya, jadi sekali lagi stop. Ya, sadar. Jangan korbankan keluargamu gara-gara judi. Jangan korbankan usahamu, masa depanmu. Sekali lagi saya katakan, ya, judi kemungkinan menangnya kecil, kalahnya pasti. Kalau masih mau lakukan, berarti Anda terkategori orang bodoh. Maaf, saya katakan dengan tegas, ya. Setahu saya orang pintar pasti bisa berkali-kali atau berhitung, ya. Gimana mungkin kita bisa menjalani suatu proses yang kita sudah tahu pasti kalah, pasti hancur, tapi kita jalani dengan harapan menang, mendapatkan uang banyak. Hati-hati, Anda sedang masuk dalam jerat iblis. Bertobatlah. Berikan hatimu, hidupmu kepada Yesus saja. Yesus akan menolongmu. Buat kamu yang terjerat judi online, yang tidak bisa berubah, yang kamu rasa ini sulit banget gitu, gentayangan gitu, tidur atau resah, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang letih lesu, datanglah kepadaku. Yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Dengar itu. Ya, apabila kamu korban, stop dari sekarang. Datang ke Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan Yesus untuk memampukan kamu lepas dari judi online atau kejahatan lainnya. Ya,
termasuk juga perselingkuhan dan lain-lain. Pokoknya dalam dunia gelap itu dijauhilah, jauhi. Hidup ini masih panjang, banyak hal-hal positif yang kita bisa lakukan. Mengapa hal-hal negatif yang kita lakukan? Hal-hal positif aja kita lakukan. Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak mengenakkan, kadang kita menderita, kadang kita bangkrut. Apalagi hal-hal yang negatif, yang jahat, sudah pasti akan menghancurkan hidup kita. Kehidupan ini sekali, dan sesudah itu dihakimi. Jangan sampai kita binasa dengan kehidupan kita yang singkat ini. Ya, jangan. Kalaupun kita diberkati Tuhan, pastikan kita mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan perbuatan baik. Itu akan dihitung Tuhan sebagai pahala untuk kita nanti dalam pengadilan tata Kristus. Itu. Saya pikir apa yang saya sampaikan ini dapat menguatkan kita. Sekali lagi, stop judi atau apapun itu, ya, kejahatan lainnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berlakulah baik dan hati-hati. Belajar, yuk belajar. Saya pun setelah dengarkan video hambanya Evangelis Daud Tony ini ingin belajar lebih lagi, ya, supaya tidak terkena tipu daya orang-orang yang merugikan kita kelak. Tuhan Yesus memberkati.